Halo, pada video kali ini akan dijelaskan panduan singkat dan tutorial penggunaan SLKS Apps. Pada SLKS Apps ini terdapat dua sheet, yakni sheet database dan sheet riwayat. Pada sheet database, pada bagian atas sebelah kiri terdapat tabel cut-off yang berisi pilihan bulan untuk memilih pemenuhan persyaratan masa kerja yang telah ditentukan pada nota dinas permohonan usulan calon penerima SLKS. Untuk diketahui, bulan-bulan yang ada di tabel cut-off ini sudah tersetting per akhir bulan. Misalnya, pada nota dinas menyatakan salah satu persyaratan pengusulan calon penerima SLKS pada peringatan HUT RI adalah telah memenuhi persyaratan masa kerja paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun per tanggal 31 Mei 2021. Maka, pada tabel cut-off, kita bisa memilih bulan Mei. Selain tabel cut-off, terdapat juga tabel yang digunakan untuk menyimpan database yang terdiri dari NIP, TMT, dan nama pegawai, kolom untuk memasukkan tanggal untuk hukdis ringan, hukdis sedang, CTLN, dan tugas belajar, serta penghargaan terdekat dan due date. Selanjutnya, pada sheet database, terdapat tabel yang berisi NIP, nama pegawai, serta tanggal pegawai mendapatkan penghargaan sesuai dengan tanggal yang tertera pada surat keputusan atau tanggal piagam. Selain terdapat dua sheet pada SLKS Apps ini, terdapat juga tab menu SLKS Apps pada bagian atas di antara tab menu File dan tab menu Home. Pada tab menu SLKS Apps ini, terdapat beberapa menu yang digunakan sebagai tools untuk membantu user dalam menghitung tanda kehormatan SLKS bagi pegawai. Yang pertama ada menu input data, digunakan untuk memasukkan NIP dan nama pegawai sebagai basis data perhitungan SLKS. Untuk memasukkan data pegawai, klik pada menu input data, kemudian ketik 18 digit NIP pegawai, maka tanggal TMT otomatis akan muncul. Lalu, masukkan nama pegawai, dan klik simpan. Maka nama pegawai otomatis tersimpan. Apabila kita melakukan input data, maka data pegawai tersebut juga otomatis terinput pada sheet riwayat. Yang kedua, ada menu riwayat, digunakan untuk mengetahui data riwayat SLKS yang sudah pernah didapatkan oleh pegawai. Untuk mengetahui riwayat SLKS, klik menu riwayat, pilih nama pegawai dengan klik pada nama pegawai sebanyak 2 kali, maka data tentang riwayat SLKS akan muncul pada kotak di sebelah kanan. Yang ketiga, menu cari digunakan untuk memastikan apakah nama pegawai sudah tercantum sebelumnya atau belum. Pencarian dilakukan dengan klik menu cari, kemudian ketik nama pegawai, dan nama pegawai yang sudah terinput akan muncul. Pada SLKS Apps ini, terdapat 5 jenis kategori perhitungan dalam pemberian tanda kehormatan SLKS. Kategori pertama adalah kategori normal, yaitu perhitungan bagi pegawai yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan sanksi etik sedang atau berat, tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara, serta tidak menjalani tugas belajar. Untuk kategori normal, basis perhitungannya adalah TMT. Jadi, setelah melakukan input data pegawai, pastikan cut-off sudah sesuai dengan nota dinas. Selanjutnya, klik hitung penghargaan, maka penghargaan terdekat akan otomatis muncul. Kategori kedua diperuntukkan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin atau sanksi etik ringan pada tahun pengusulan. Caranya adalah, pastikan data pegawai sudah terinput, pastikan cut-off sudah sesuai, kemudian klik menu hukdis ringan, pilih nama pegawai dengan klik 3 titik pada baris NIP, kita ambil contoh Aziz Abdillah. Pilih pegawai, kemudian pilih tanggal yang tertera pada surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin, misalnya tertanggal 1 Januari 2030. Klik simpan, kemudian klik hitung penghargaan, maka penghargaan terdekat akan berubah dari Agustus 2030 menjadi Januari 2031.
Kategori ketiga diperuntukkan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin atau sanksi etik sedang atau berat. Caranya adalah pastikan data pegawai sudah terinput, pastikan cut-off-nya sudah sesuai, kemudian klik menu hukdi sedang dan berat, pilih pegawai, kita ambil contoh Erlangga Putra. Pilih tanggal berakhirnya hukdis, misalnya penjatuhan hukdi sedang berakhir pada 1 Juni 2021. Klik simpan, kemudian klik hitung penghargaan, maka penghargaan terdekat akan berubah dari Agustus 2028 menjadi Januari 2032. Kategori keempat diperuntukkan bagi pegawai yang pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara atau CTLN. Caranya adalah pastikan data pegawai sudah terinput, pastikan cut-off-nya sudah sesuai, kemudian klik menu CTLN, pilih pegawai, kita gunakan contoh pegawai Fatika Hapsari. Pilih tanggal pegawai bekerja atau aktif kembali di BPK, misalkan beliau aktif kembali pada 1 Januari 2020, klik simpan, kemudian klik hitung penghargaan, maka penghargaan terdekat akan berubah dari Agustus 2028 menjadi Agustus 2030. Kategori kelima diperuntukkan bagi pegawai yang pernah menjalani tugas belajar. Caranya adalah pastikan data pegawai sudah terinput, pastikan cut-off-nya sudah sesuai, kemudian klik menu tugas belajar, pilih pegawai, misalnya kita pilih Diki Febrianto, kemudian pilih tanggal pegawai bekerja atau aktif kembali di BPK, misalnya pada 1 Juli 2025, klik simpan, kemudian klik hitung penghargaan, maka penghargaan terdekat akan berubah dari Agustus 2025 menjadi Agustus 2026. Demikianlah panduan singkat dan tutorial penggunaan SLKS Apps. Semoga bermanfaat.